Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, seperti biasa, persiapkan diri Ananda dengan semangat untuk belajar dan juga alat-alat tulisnya. Nanti semua materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini dipersilahkan dicatat di buku catatannya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar Ananda semua terhindar dari penyakit dan mara bahaya lainnya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembelajaran hari ini mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan jika memiliki penyebut yang sama, maka kita langsung menambahkan pembilangnya saja. Penyebut itu ialah B. Nah, jika B-nya ini sama, maka pembilangnya itu tinggal kita jumlahkan saja lagi. Oke, kita lanjut pada cara yang kedua. Jika penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jika B-nya ini tidak sama, maka kita samakan B-nya itu terlebih dahulu, atau kita samakan penyebutnya itu terlebih dahulu dengan cara kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Setelah kita menyamakan penyebutnya, kita kalikan pembilang dengan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Kemudian hasil kalinya itu kita tambah atau kita kurangkan. Oke, kita masuk pada sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Jika A, B, dan C merupakan pecahan, maka sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat tertutup, di mana A tambah B sama dengan C. Yang kedua, ada sifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, ada sifat asosiatif, di mana A dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Selanjutnya, yang keempat, ada memiliki inverse, yaitu A ditambah min A sama dengan A dikurang A, dengan hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, ada memiliki identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Pada dasarnya, sifat-sifat sifat-sifat operasi pada hitung pada bilangan pecahan ini sama dengan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Oke, kita lanjut pada contoh soalnya. Di sini Ibu mencontohkan pada penjumlahan berpenyebut sama. Ini Ibu contohkan 1/3 ditambah 4/3. Karena penyebutnya sama-sama 3, maka kita hanya menambahkan pembilangnya saja lagi. Pembilangnya yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/3. Selanjutnya, contoh penjumlahan pada penyebut yang berbeda. Di sini Ibu contohkan 2/3 ditambah 1/4. Nah, untuk langkah pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 dan 4 itu sama-sama kita cari KPK-nya menghasilkan 12. Nah, selanjutnya kita kali pembilang dan penyebut secara silang. 2 dikali 4, 1 dikali 3. Nah, hasilnya 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 12. 12-nya penyebutnya tetap. 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Nah, contoh selanjutnya pada pengurangan berpenyebut sama. Kalau tadi pada penjumlahan, sekarang pada pengurangan.
Di sini Ibu contohkan 9/6 dikurang 15/6 sama dengan, karena berpenyebut sama, 9 dikurang 15, jadi kita mengurangkan pembilangnya saja lagi kan. 9 dikurang 15 min 6, jadi min 6/6 ini sama dengan min 1. Oke, selanjutnya contoh pada pengurangan berpenyebut tidak sama. Di sini Ibu contohkan 2/3 dikurang 1/4. Sama halnya dengan langkah pada penjumlahan tadi, kita cari KPK dulu pada 3 dan 4 karena penyebutnya berbeda. Setelah kita dapatkan 12, nah kita kalikan penyebut dan pembilangnya secara silang. 2 dikali 4, 2 dikali 4, 1 dikali 3. Nah, kita kurangkan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dikurang 1 kali 3 sama dengan 3. Maka hasilnya 5/12. Karena 8 dikurang 3 sama dengan 5. Hasilnya 5/12. Oke, kita lanjut pada bahasan berikutnya mengenai perkalian pada bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian pada pecahan ini, perkalian pada pecahan dapat diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya. Jika B dan D-nya itu tidak 0, maka perkalian pecahan dapat diselesaikan dengan, nah B dan D ini adalah penyebutnya. Jika penyebutnya tidak 0, maka perkaliannya dapat diselesaikan dengan A dikali C, B dikali D. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini pembilang, ini penyebutnya. Oke, langsung kita masuk pada sifat-sifat perkalian pada pecahan. Di sini ada beberapa sifat. Yang pertama sifat tertutup, yaitu A dikali B sama dengan C. Yang kedua, sifat komutatif, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga, ada sifat asosiatif, di mana dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang keempat, memiliki identitas, di mana A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, dan hasilnya itu A. Kemudian juga ada sifat distributif, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan begitu pun untuk pengurangannya. Jika A dikali B dikurang C, maka hasilnya A dikali B sama dikurang A dikali C. Nah, untuk sifat-sifat ini kita juga sudah mempelajari pada operasi bilang bulat sebelumnya. Jadi sifat-sifatnya ini sama. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh perkalian pecahan. Di sini Ibu contohkan 5/3 dikali 4/6. Jadi konsepnya tadi perkalian ini penyebut kita kali dengan penyebut, pembilang kita kali dengan pembilang. Jadi langsung saja kita kalikan 5 dengan 4, 3 dengan 6. Hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20, 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi hasilnya 20/18. Itu kita sederhanakan. 10/9 kita lebih sederhanakan lagi. 1/9. Oke, lanjut pada contoh berikutnya. Di sini Ibu contohkan pada bilangan minus. Di sini ada min 2/3 dikali 1/-4. Nah, kita kalikan pembilang sama pembilang dan penyebut juga sama penyebut. Min 1 dikali 2 dan 3 dikali min 4. Hasilnya min 2/min 12. Itu kita sederhanakan menjadi min 1/6.
Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan mengubah operasi pembagian menjadi perkalian dengan cara pembilang pada pecahan pembagi dijadikan penyebut, sedangkan penyebut dijadikan pembilang. Nah, seperti ini. A per B dibagi C per D, itu kita jadikan dia ke kali dengan membalikkan pada pembaginya ini kita balikkan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Itu hasilnya A per B dikali D per C. Dan hasilnya A dikali D per B dikali C. Oke, kita masuk pada contohnya. Di sini Ibu contohkan 5 per 6 dibagi 4 per 7. Itu hasilnya menjadi kita kalikan 5 per 6 dikali 7 per 4. Kita balikkan ya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Yang kita balikkan itu pembagi dari pembagian kita. Ya, kita kalikan penyebut dikali penyebut dan pembilang juga dikalikan dengan pembilang. 5 dikali 7 sama dengan 35, 6 dikali 4 sama dengan 24. Itu kita sederhanakan menjadi 1/11 per 24. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Di sini Ibu contohkan min 3 per 5 dibagi 6 per min 7. Kita jadikan dia operasi perkalian dengan membalikkan pembaginya. Jadi min 3 per 5 dikali min 7 per 6. Hasilnya di sini min 3 dikali min 7 sama dengan 21 per 5 dikali 6 sama dengan 30 sama dengan 21 per 30. Kita sederhanakan menjadi 7 per 10. Selanjutnya kita masuk pada pengaplikasian operasi hitung bilangan pecahan. Di sini operasi hitung pada pecahan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan operasi hitung bilangan pecahan bertujuan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini langsung pada contoh soal ya. Seorang ibu masih memiliki stok 5 per 7 kg beras. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 8 per 6 kg beras. Setelah dimasak setengah kilogram, persediaan beras ibu yang tinggal adalah. Pada soal pembahasan, yang pertama kita cari total stok beras yang dimiliki ibu. Untuk mencari total stok beras itu otomatis kita menjumlahkannya. Menjumlahkan yang masih ada dan yang dibeli lagi sama si ibu. Ini stok yang masih ada kan 5 per 7. Yang akan dibeli 8 per 6. Jadi kita jumlahkan 5 per 7 ditambah 8 per 6. Dengan cara yang sama pada operasi penjumlahan tadi, kita samakan dulu penyebutnya karena berbeda 7 dan 6. Kita samakan, kita cari KPK-nya, itu hasilnya ada 42. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan penyebut dari masing-masing penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita cari, kita kalikan pembilang dan penyebut dari penjumlahan ini. 5 dikali 6 ditambah 8 dikali 7 sama dengan 30. 5 dikali 6 sama dengan 30. 8 dikali 7 sama dengan 56 per 42. Penyebutnya tetap. Hasilnya 86 per 42. Itu disederhanakan menjadi 144 per 42. Nah, selanjutnya karena dimasak si ibu setengah, maka hasilnya dari stok yang sudah kita jumlahkan ini, itu kita kurangkan. 86 per 42 dikurang setengah. Dengan cara yang sama pada operasi hitung
bilangan pecahan pada pengurangan. Nah, kita samakan dulu penyebut dari 42 dan 2 ini, kita cari KPK-nya karena penyebutnya berbeda. Kita dapatkan KPK-nya 42. Selanjutnya kita cari, kita kalikan pembilang dan penyebutnya. 86 dikali 2 dikurang 1 kali 42, itu hasilnya 172 dikurang 42 per 42, penyebutnya tetap. Hasilnya 130 per 42, itu kita sederhanakan menjadi 65 per 21. Jadi persediaan ibu yang tinggal ini, stok beras ibu yang tinggal 65 per 21. Selanjutnya masih pada contoh soal pengaplikasian operasi hitung bilang pecahan. Di sini ibu mencontohkan seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat akan habis berarti yang ditanyakan di sini dalam waktu. Oke, masuk saja pada pembahasan. Total obat yang diberikan oleh si dokter 40 tablet. Dosis minimumnya itu 1/4. Jadi itu kita jadikan pecahan biasa 5/4 tablet per hari. Nah, dosis minimumnya 1/4. Itu kita rubah jadi 5/4 tablet per hari. Itu dosis minimumnya. Yang ditanyakan waktu obatnya itu habis dalam berapa hari. Nah, totalnya kita bagikan 40 dibagi dengan 5/4 tablet ini dengan dosis minimumnya. Hasilnya 40 dibagi 5/4. Ini kita kalikan saja. 40 kita kalikan dengan 4. 40 ini kan sama dengan 40 per 1. Jadi 40 kita kalikan dengan 4 dan 1 kita kalikan dengan 5. 40 kita kalikan dengan 4 itu. Nah, 40 dikalikan dengan 4/5. 40 ini kan sama dengan 40 per 1. 40 ini sama dengan 40 per 1. Jadi 40 kita kalikan dengan 4 dan 1 kita kalikan dengan 5. 40 kita kalikan dengan 4 itu 160. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 160 per 5 sama dengan 32. Oke, sekian dulu pembelajaran pada video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar dan selamat menyaksikan video. Semua materi-materi yang disampaikan dalam video tolong dicatat dan dipindahkan ke buku catatan. Oke, selamat belajar dan semangat.